Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi diri Muhammad adalah penanggung rahasia, dan saya bersaksi sukmo dewe itu iku penanggung rahasia Allah. Apa rahasia itu? Ruh itu sendiri. Apa yang disaksikan di situ? Nah, bentuknya bagaimana penyaksian itu? Wujudnya bagaimana itu? Jadi nek saya wong tatanan gitu, saya bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi nek sadat pribadinya, karena kita itu sudah sumpah janji sukmo, kita belum ada jasad, itu sudah ada perjanjian. Sukmo kita itu siap untuk menerima amanah. Apa itu amanahnya? Lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya diri Muhammad. Diri yang mana? Diri yang mana ini? Jadi kita itu, kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah uswatun hasanah, itu sebagai Nabi akhir zaman. Tapi diri Muhammad dalam diri kita, apa sih diri Muhammad itu? Sukmo dewe. Nah, bahasa Rasul, Rasul itu roksin wawulam. Apa itu sesungguhnya? Penyambung. Diri Muhammad adalah penanggung rahasia Allah. Jadi kita itu bersaksi saat durunge lahir di donya, kita itu sudah bersaksi. Makanya di bahasa makrifat billah itu namanya penyaksian. Jadi sholat gaim itu sholat penyaksian. Gaimun iku langgeng. Apa yang disaksikan di dalam langgengnya sholat penyaksian. Nah, makanya di situ ada bahasanya diri Muhammad adalah penanggung rahasia Allah. Amanah. Kita itu ada apa ya? Berjanji, bersumpah kepada Allah, siap untuk menerima amanah itu. Lah, ini terbukti nek wis menu sukmo iki mau ono lembagae, ono omahe, ono jasate, ono badannya. Menggane kita nggak berjasad, berarti kita tidak bisa dan tidak diwajibkan untuk pembuktian penyaksian itu. Jadi sing kula sampai niki kula bahasakan sing sangat mudah dimengerti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi, saya berjanji, saya dibaiat Allah ketika saya masih di alam ruh, pada waktu masih berbentuk sukmo. Itulah baiat Allah. Tidak ada manusia membaiat manusia, tidak ada. Kita itu sudah dibaiat oleh Allah, dan baiat mutlak
mutlak dan wajib tanggung jawab. Nah, itulah bentuk dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ono Muhammad Dohir, ono Muhammad batin. Muhammad Dohir ya jasade menungso, Muhammad batin adalah sukmane. Rasulullah penanggung rahasia Allah, bagi mereka utusan Allah. Loh, kita itu utusan, tapi bukan Rasulullah. Kita itu utusan dalam hal pribadi kita masing-masing. Kita diutus ke dunia untuk membuktikan amanahnya Allah. Kalau Rasulullah diutus untuk menyampaikan sebuah kebenaran di jagat raya sebagai uswatun hasanah. Di situ, Mas. Dan orang-orang yang di dalam tataran-tatanan itu nek durung menemukan pitulungi Allah, engko bingung, Mas. Lah, kalau dia itu bingung, maka dia akan bertanya. Terus bahasa syariatiku nih gak dibongkar rumuse, maka mereka hanya tahu penerjemahan itu. Iki bahasa Arab, iki bahasa Indonesia. Endi artine? Itu makanya kalau sampai bismillah dengan menyebut asmani Allah, itu bukan arti alih bahasa bismillah bahasa Arab dengan menyebut nama Allah bahasa Indonesia. Itu bukan artinya, itu penerjemahan alih bahasa saja. Apa artinya? Sing so ngartekno kalam sak jagat raya, terutama Quran dan Al-Hadis, adalah yang menciptakan Quran itu sendiri. Maka jadilah manusia yang hati dan akalnya dituntun oleh Allah. Maka yang mengartikan semuanya kalam Allah adalah Allah. Kita menjadi radio nih, stasiun ya Gusti Allah. Kita jadi radio nih, stasiunnya berita, mestinya radio nih ya berita. Karek gelombangnya aja kemeresek. Jadi kecerdasan manusia nek senegone akal pikiran, Mas, kecerdasan yang menjebak sih. Mereka hanya merasakan senang dan puas saja dan jauh dengan ketenangan dan bahagia. Tapi iku ranai wajib dole ilmu, akal pikiran dan hati sanubari. Rananya adalah kewajiban, wajib dole ilmu. Nah, nek wis dole ilmu opo wae dilakoni, maka dia mendapatkan senang dan puas. Nek menuju kepada tenang bahagia, maka kewajiban ini harus dikualitaskan. Kudu ngerti tanggung jawabnya apa, bersihkan hati dan jernihkan jiwa. Itu standar, Mas. Soal biasa uang bahas tauhid iku dhuwur-dhuwur. Tapi engko nek didelok iki carane dikir rata-rata mbreset nak kebatinan. Nanti apa yang disampaikan dengan apa yang dipraktekkan nggak sesuai. Biasa apalagi orang itu ada khodam jinnya. Wah, jin iku pinter bahas ngono kuwi. Ada standarnya nggih. Jadi napa sing kula sampeno tidak menjadikan, intinya bagi orang yang mau merenungkan itu standar mewarnai ben ora kok amal ganjaran swarga neraka wae ngono lho. Lah iku nek gak gawe swarga neraka, kira-kira wong gelem ibadah ta kira-kira? Enggak masalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi diri Muhammad adalah penanggung rahasia, dan saya bersaksi sukmo dewe itu iku penanggung rahasia Allah. Apa rahasia itu? Ruh itu sendiri. Apa yang disaksikan di situ? Nah, bentuknya bagaimana penyaksian itu? Wujudnya bagaimana itu? Itu akan wujud nek sampean iso mbuktekno la ilaha illallah dhisik.
jangan sekutukan aku dulu hai manusia dengan ciptaanku. Nah, di makom mutmainah baru engkau wa ana Muhammad Rasulullah itu akan wujud penyaksiannya di makom rodiyah mardiyah. Allah ridho, Allah sudah mengizinkan engkau menyaksikan rahasiaku manusia. Apa rahasianya? Kesempurnaan jiwa yang sempurna, sebuah sukmo sejati, sukmo yang bersatu, yang menyatu itu dengan ruh tadi. Dan bagaimana wujudnya dan bagaimana rasanya, itu namanya orang makrifatilah. Penyaksiannya letaknya di mana biasanya muncul dalam diri kita? Itu ada semuanya, Mas. Nah, cuma kita itu buktikan dulu la ilaha illallah. Jiwa mutmainah iki sing kepiye? Rasane iki sing kepiye? Rasane la ilaha illallah iku ono, cuma wong hanya bisa menyampaikan tok dengan bahasa mengucapkan kalimat tauhid dengan bahasa la ilaha illallah, tapi endi rasane? Iku ning gak diresiki atine, dijernihkan jiwanya dengan bahasa sholat, zikir, puasa yang bisa meruqyah diri, tidak bisa, Mas. Jadi apa yang disaksikan, siapa yang menyaksikan, dan apa yang disaksikan itu. Nah, makanya wong-wong kebatinan nek breset bahasa kerohaniane seolah-olah Gusti Allah manggon di gone awake. Iki sing kafir kelas berat iki. Dek kene Allah iku ndek temen tuh ora sampe iki. Selalu merujuk tiada yang nyata. Tiada nyata, hanya Allah. Iku nek diglobalkan itu dihancurkan jagat raya, semua ciptaan Allah, yang nyata cuma Allah. Kalau sudah apapun ciptaan itu dihancurkan, yang kekal abadi adalah Allah Azza wa Jalla. Nyata bagi Allah, bukan bagi kita, wong kita ciptaan. Iku nek Allah Azza wa Jalla, tapi nek sing manggon di awake dhewe iku rahasia Allah. Ciptaan Allah yang berupa ruh untuk menjadikan rahasia di dalam diri manusia. Ruh dan sukma itu beriringan, tapi di antara sukma dan ruh nek menungso kotor atine iki ana mendung jenenge setan dari golongan jin. Mergo di antara ini ada yang namanya nafsu. Maka ada nafsu yang dikendalikan oleh setan jenenge nafsu amarah, ada nafsu yang dikendalikan oleh Allah minimal jiwa mutmainah. Iku sing kudu jadi pembahasan nih wong kebatinan tentang ketauhidan dhuwur-dhuwur, Mas. Tapi ngene di gak sesuai yang disampaikan dari prakteknya. Engko nek dianu ndek gone rasa sejati ku manggon ndok endi, Pak? Bingung. Di mana nikmat robani? Fokusnya dalam diri kita. Gak iso jawab. Boleh ndek gone kita gak ono. Jadi berjuanglah mentauhidkan, jangan sampai kita menyekutukan. Prosesnya pembersihan hati dan jernihkan jiwa ala wis jelas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi diri Muhammad penanggung rahasia Allah. Di situ ada Muhammad Dohir ya jasadnya menungso. Iki nek hakikat lho, Mas. Nek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu memang nabi yang sempurna dalam bentuk syariat dan hakikat bahkan marifatnya. Tapi diri Muhammad ada Muhammad Dohir jasadnya menungso, ada Muhammad batin. Apa itu? Sukmo. Sukmo yang bisa membuktikan penyaksian diri rahasia Allah itu adalah sukmo sing menyatu dengan ruhnya, bukan kita menyatu dengan sang penciptanya, nggak bisa.
Lah iku Mas berarti nek nunggu makane kula bahasakan sing gampang dipahami kan supaya nggak membingungkan. Kenapa di situ ada ruh? Ruh itu apa? Rahasia Allah. Ruh itu maka ada alam ruh dan sukmo ini diciptakan di dalam alam ruh. Maka di situ ada yang namanya perjanjian antara hamba dan Sang Pencipta. Rata-rata nek wis ngono Mas, engko mlebune nang nggone kekeliruan yang fatal. Jadi Allah itu seolah-olah nggone awake menungso. Wah, ya wis piye? Allah tidak bertempat di mana-mana ada. Dia ada dan tidak bertempat dan di mana-mana ada. Jadi sukmane menungso iki engko gak menemukan kerohanian yang benar lebih hina daripada khayalan. Jadi kula merenungi ngoten niku berapa tahun Mas? Hampir 20 tahun insyaallah. Ngaji dalam kehidupan. Kita merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis akhirnya baru nanti disitulah rumus yang sesungguhnya kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Penelitian syariat kan belajar tanpa guru berarti gurunya setan. Jadi repot Mas. Orang-orang yang di dalam syariat yang nggak paham dalam kerohanian ketauhidan. Jadi orang yang nggak paham di dalam kerohanian ketauhidan itu yang belajar dengan setan. Tapi nek dikono ngono engko muring-muring walaupun dalile pinter apal Quran nek kerohanian membreset kowe belajar dari setan. Kan Mas diwali ya. Akhirnya pinter ceramah yang mergo setan sebenarnya. Akhirnya bahasanya setan terlatih. Manusia itu Mas dilatih apa iso? Tenanan nih. Kayak manuk biu. Bilang assalamualaikum. Mangkane nek ngupas ngene iki iku asline ranae musyawarahe para kiai. Ranae musyawarahe para wong sing nyekel-nyekel pondok pesantren itu sajane. Cuma ayo mbawang kabeh amalan ngirikan. Kizip ini wis mbawang.